Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Bagaimana kabarnya? Ya, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, ya. Materinya tentang fungsi dan bentuk panca indera. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, anak-anak diharapkan untuk bisa berdoa. Ayo ketua kelas di sini siapa? Nah, Rian, silakan. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran, Pak Guru mau cek kehadiran, ya. Pak Guru panggil, angkat tangan ya. Febrian Sukai, Medan Gai, hadir ya. Muhammad Sultan, Kiai, hadir. Rafi Rajab Korpita, mana tangan? Ririn Makibula. Tahu yang tahu itu kabar? Nanti kalau lain kali bilang Pak Ririn, Pak izin ya, sampaikan kepada teman-teman, bilang sama Pak Budi, saya minta izin ke Marisa. Kira-kira dia ke Marisa apa? Udah tahu? Oke, Pak Budi mau kasih alfa dia, udah jelas sekali ya. Kemudian Sri Naila Gintulani. Jadi yang tidak hadir satu orang ya. Jadi diharapkan adik-adik untuk semuanya, kalau mau sakit, mau ada urusan dengan orang tua, mau pergi kemana-mana dan tidak bisa ke sekolah, itu minta izin ya. Bisa minta izin? Bisa. Ya, jadi jangan seperti teman kalian Ririn ya. Ini Pak Guru mau kasih contoh, kalau masih ini lagi dengan yang begitu, Pak Guru mau kasih alfa. Ya, nanti Pak Guru mau undang di orang tua yang tadi ya. Oke anak-anak, pada hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu ya, adik-adik mau dengar ini? Ya. Karena ini adik-adik mau capai sebentar ya. Yang pertama, melalui ceramah yang disertai contoh atau gambar, murid dapat menyebutkan panca indera pada manusia dengan benar. Ya, jadi ada di sekitar disebutkan kemarin apapun itu panca indera. Ya, kemudian murid dapat menghubungkan panca indera dengan objek lain atau rasa. Ya, contohnya lidah. Nanti ada di sebentar merasa apa ini media Pak Guru sediakan itu tentang panca indera lidah. Ya, kira-kira kita rasa ini bagaimana? Ya, kemudian kalau kulit ini terasa bagaimana kalau disentuh? Apakah tajam atau halus, atau kasar ya? Oke. Dan seterusnya. Kemudian adik-adik akan melihat video pembelajaran dan dapat memahami ya pola hidup sehat dan tidak sehat yang dapat mempengaruhi panca indera ya. Contohnya bagaimana itu Pak Guru? Sebentar ya. Contohnya dari makan pedis terus apa yang sakit? Perut ya. Kemudian lidah juga lama-lama mungkin apa? Kena sariawan. Jadi sebentar berangkat pelajari lebih jauh lagi. Kemudian adik-adik akan berdiskusi dan dapat mengidentifikasi gangguan umum pada panca indera seperti yang yang tadi ya. Panca indera kalau kuat makan pedis, lidah akan kena sariawan. Jadi adik-adik akan membahas itu sebentar. Dan yang terakhir, adik-adik akan mempresentasikan pola hidup sehat atau dampak buruk dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga panca indera. Ya, jadi sebentar membuat presentasi. Kira-kira di rumah itu kan jaga makan apa, jaga minum apa, ya, jaga putar-putar musik keras atau tidak, atau pakai headset, ya, atau dari tadi kan kita kasih
nanti adik-adik akan presentasikan sebentar itu, ya. Oke, kita mulai pada pembelajaran pertama, yaitu pada awal pembelajaran, ya. Sekarang Pak Guru mau ajak kalian berdiri dulu, terang menyanyi. Menyanyi lagu 8 profil jurusan. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 kali. Oke, silakan adik-adik duduk kembali. Oke adik-adik, jadi Pak Guru mau ingatkan kembali materi kita pada hari ini, yaitu fungsi panca indera dan bentuknya. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan. Hai. Halo. Hai hai. Halo halo. Sekarang Pak Guru mau tunjuk satu panca indera. Nah, siapa kira-kira di sini yang sudah tahu apa itu fungsi dan hidung? Saya Coba satu orang. membau ya. Adik yang silakan berdiri. Apa fungsi hidung? Nah, mencium atau membau. Membau ya. Oke, silakan duduk kembali. Jadi sebelum adik-adik mengenal lebih jauh lagi fungsi panca indera, ada video yang akan Pak Guru putar, ya. Jadi tadi kalau dibilang hidung berfungsi hanya untuk membau, ya ternyata masih ada lagi yang lain, ya. Oke, kita saksikan bersama-sama. Nah, silakan adik-adik betul kemarin, karena di sini masih teman-teman lain ada bagi Pak Ujian PPG, ya. Jadi mohon maaf, perhatikan dulu. Jadi mohon maaf, di sini masih teman-teman guru lain ada pakai orang kembali Pak. Rekam video PPG. Nah, ini coba perhatikan baik-baik dari video. Pahit serta gurih pada makanan dan minuman, macam-macam rasa, manis seperti es cendol dan permen, pahit seperti kopi murni dan pahit.
asam seperti jeruk dan asam jawa, asin seperti garam, umami atau gurih seperti kaldu dan daging. Bagaimana menjaga indera pengecap? Menjaga kebersihan mulut. Sikat lidah setiap kamu menyikat gigi untuk menghilangkan plak dan bakteri. Biasakan cukup minum air. Minum cukup air setiap hari untuk menjaga kelembapan dan kelembutan lidah. Hindari makanan pedas. Makanan yang terlalu pedas atau terlalu panas bisa melukai indera pengecap. Makan buah dan sayur. Perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan. Ini indera segar pengecap ya? yang bergizi tinggi. Atau Dua, perasa indera lidah. penciuman, hidung, mencium bunga, mendeteksi aroma makanan, mengenali bau yang tidak sedap, dan mengenali aroma di lingkungan sekitar. Macam-macam bau makanan, bau asam, manis, dan gurih makanan, alam, bunga, tanah, dan rumput, lubuk, keringat manusia, atau gas buang angin, sinia, cat, dan bahan pembersih, aroma tak sedap, makanan yang busuk. Bagaimana menjaga indera penciuman? Hindari menghirup bahan kimia berbahaya. Membersihkan hidung secara teratur. 3. Indera pendengaran, telinga. Mendengarkan suara percakapan, mendengar musik, Oke. mendengar bunyi alam, dan menanggapi perintah verbal. Macam-macam suara, hewan seperti suara kucing, dan burung. Manusia seperti percakapan. Lingkungan seperti mesin pabrik dan kendaraan. Alam seperti gunung dan ombak. Musik seperti gitar, piano, dan trompet. Bagaimana menjaga indera pendengaran? Hindari memasukkan air atau kotoran ke dalam telinga. Hindari mendengarkan musik terlalu keras dalam jangka waktu yang lama. Bersihkan telinga dengan sendiri ke dokter telinga. 4. Indera penglihatan, mata. Melihat benda-benda di sekitar, mengidentifikasi warna dan bentuk, membaca tulisan, dan menanggapi perubahan cahaya. Macam-macam hal yang bisa dilihat, melihat pemandangan indah, membaca buku favorit, melihat benda-benda di sekitar kita. Bagaimana menjaga indera penglihatan? Membaca di ruangan yang terang, batasi paparan radiasi pada mata, halaman TV dan matahari. Jangan membaca sambil tidur. 5. Indera perasaan berpikir, merasakan tekstur, benda, sentuhan, dan hal-hal yang bisa dirasakan dengan kulit. Kasar dan halus seperti durian memiliki permukaan yang kasar, sedangkan apel memiliki permukaan yang halus. Keras dan empuk seperti batu memiliki tekstur yang kasar, sedangkan bangkal memiliki tekstur empuk dan lembut. Panas dan dingin seperti ketika siang hari kulit merasakan panas, sedangkan malam hari terasa dingin. Bagaimana menjaga indera peraba? Jangan mencuci tangan terlalu sering. Jangan mencuci tangan terlalu sering karena dapat merusak lapisan yang terdapat pada kulit. Menjaga kebersihan badan. Bersihkan kulit secara teratur dengan menggunakan sabun. Gunakan lotion atau tabir surya. Gunakan toner atau krim kulit secara teratur untuk menjaga kelembapan kulit. Nah, jadi itu ya. Silakan adik-adik kembali lagi ke tempat duduk semula. Jangan bermain dulu, sedikit ya. Jadi, apa itu? Ya, biasanya tidak. Sekarang fokus belajar dulu. Jadi, tadi kan sudah lihat berbagai fungsi dan bentuk panca indera dan juga dengan gangguan gangguan penyakit. Nah, kira-kira siapa yang boleh mengulang kembali biar cuma satu panca indera? Nah, biar cuma satu panca indera, kira-kira kalau mata bisa digunakan untuk apa saja? Ada siapa yang berani? Nah, berarti ini. Kan tadi saya lihat toh, nah, mata coba dijelaskan oleh Ali Sultan. Kira-kira fungsi dari mata itu hanya untuk melihat yang apa saja. Nah, melihat apa lagi? Terus apa lagi? Orang yang bilang Nah, kalau gangguan kira-kira apa? Gangguan penyakit di mata. Kalau salah dalam aktivitas, contohnya aktivitas apa itu? Tidak boleh membaca dalam atau
Ya, jadi kalau mau ulangi ya, fungsi dari mata, mata itu dia fungsinya untuk melihat ya, entah itu melihat pemandangan, baru untuk membaca, baru pergi ke mall, bermain, lapangan, mengenali orang, ya, ya, semuanya yang bisa kita lihat, ya. Dan adik perlu ketahui, mata bisa melihat karena ada apa? Karena Allah. Hah? Ada Allah. Ada apa di mata itu? Ya. Nah, jadi untuk bisa lebih jelas lagi, nah ini Pak Guru membagikan gambar, ya, gambar dari bagian-bagian mata, ya. Adik-adik memperhatikan yang ini, perhatikan mata ya, ini sebentar ini berbagi. Ini yang hidung, nah itu lidah, ya. Ini kulit. Nah, sebentar kalian akan bagi kelompok, ya. Nah, orang kembali ke pertanyaan tadi. Jadi kalau di mata itu adik-adik, ternyata dia ada beberapa bagian di dalam yang bisa membuat mata itu berfungsi dengan baik, ya. Nah, apa-apa itu yang di dalamnya? Ada Mata depan. ada lensa, pupil, iris, kornea, sclera, saraf optik, makula, retina, choroid, dan limpa. Nah, itulah bagian-bagian dari mata. Nah, kalau tidak ada bahasa asli, itu bukan bahasa Inggris, sebenarnya ada yang tidak bahasa Inggris lagi dari pemerintah. Nah, adik-adik kan sudah tahu bagian-bagian mata. Ini dari bagian-bagian mata. Coba lihat ada banyak sekali kok. Nah, jadi kamu cuma anggap mata itu cuma bisa melihat karena ada dari hitam dan dari putih. Bukan, ya. Ada yang bagian-bagian di dalamnya, ya. Sudah. Nah, iya. Ada dari urat. Ada banyak sekali bagian-bagian mata, ya. Sekarang kalau mau tanya ulang, tadi dari gangguan, dari gangguan tadi ada apa? Gangguan pada mata yang dapat mempengaruhi mata. Hah? Yang penggelap. Tidak bisa membaca dalam gelap. Nah, apa lagi? Yang bisa membaca dalam di HP ada apa? Ada apa di HP? Cahaya itu apa nama? Radiasi. Ya. Oke, jadi so dua ya. So tiga tadi yang bilang. Ada yang bilang ya. Yang pertama, yang bisa membaca di dalam cahaya ya. Baru sambil tidur, ya. Tidak boleh. Baru apa tadi? Main HP karena di HP ada radiasi. Jadi kalau lama-lama ya, itu juga matahari. Kalau matahari sudah jam berdiri, sudah jam masuk jam 9, kan tidak bisa lama-lama menatap matahari. Karena ada cahaya yang masuk ke sinar, bahkan terasa panas kalau mata. Ada sinar UV, ya. Bisa menyebabkan kalau matahari itu dari suhu jam 12 siang, telur saja bisa masak kalau taruh di bawah cahaya. Ini turun ke mata cuma membayarkan. Lagi, ya. Jadi itu. Nah, sekarang adik-adik Pak Guru adik-adik Pak Guru berikan kesempatan ya, membatanya, memjelaskan, mencari tahu tentang fungsi dan bentuk panca indera itu apa saja yang ada diketahui. Coba silakan ungkapkan sama Pak Guru. Tadi kan itu semua baca ya, tanpa melihat tadi materi video yang lain saya tahu, ya. Nah sekarang kamu mulai kalian ke dalam bentuk kelompok, oke? Nah yang laki-laki coba menyendiri. Ya, mari kita sedang. Kita nah, jadi berhubung kelas
tempat ini cuma 6 orang alfa, jadi tolong belajar baik-baik dulu. Nah, coba coba duduk lagi. Kamu kalau bagikan itu gambar, lihat sekarang. Sebentar mau berdirian, nah. Maka tadi sudah toh. Sekarang di hidung itu ada apa saja? Itu bagian-bagian. Saraf dan bau. Nah, Saraf dan bau otak. Asik. Jadi itu dulu. Fungsi hidung apa? Saya tahu. Ya, membau. Membau. Ini yang sebut lagi tuh. Membau berbagai jenis bau ya. Ya, betul macam-macam bau ya. Berarti kalau orang hidung bisa membau atau mengicap berbagai jenis bau, berarti berfungsi dengan baik atau tidak? Baik, Tidak. Kenapa tidak? baik. Nah, bukan begitu. Kan bisa membau berbagai jenis bau, berarti baik itu atau tidak? Kalau hidung ada berfungsi baik-baik atau tidak? Baik. Nah, itu maksud. Hei, jadi kalau hidung kita itu berfungsi dengan baik, maka dia semua jenis bau tidak bisa kenali. Ada di sini yang tidak bisa mengenali bau busuk. Ada. Saya bisa. Nah, berarti masih berfungsi. Nah, ada yang dari pembawaan itu so ini ya, bau busuk. Sudah. Kecuali dia ada influenza atau barinus, ya bisa mempengaruhi bau pada hidung ya. Jadi kalau bapak punya bau busuk, dengan teman yang di sebelahnya, khusus kalian di sini, mana saya tidak berbau karena ada influenza, ada barinus ya. Sekarang apa ini? Lidah. Nah, lidah apa yang berfungsi dia? Merasa. Baru asam. Nah, sudah. Nah, jadi itu. Nah, kita perhatikan bagian-bagian lidah sekarang, ya. Jadi di lidah itu ada beberapa bagian. Pertama, katup pangkal tenggorokan yang di sini, ya. Tenggorokan sini, ya. Kemudian ada amandel, ya, di bawah amandel di sini. Nah, dia harus tahu. Kalau mau batuk biasanya berbangka itu, ya. Kalau dia dalam tubuh, kita tahu ini dalam itu tidak ada bedanya. Nah, kemudian ada celah ujung, ya. Kemudian hubungan palet, papila. Nah ini nanti sama dekat kamar di ujung lidah. Baru ada celah lidah, baru ujung lidah, tabung lidah. Nah sekarang dari bagian-bagian rasa, ya. Yang rasa manis itu di depan. Ya. Di depan lidah, ya. Mana lidah? Coba kasih keluar. Nah, yang di depan ya, di ujung lah, di ujung lidah. Nah, tambah. Rasa asin di sebelah kiri, ya. Di sebelah kiri lo lidah. Kemudian rasa asam di sebelah belakang lauk asin ya. Pakai dekat ke sana lah. Mau pakai gambar. Oke, jadi yang pertama ada manis, ya. Ada manis. Kemudian ada asin, ya. Kemudian asam. Beda. Ada kalau asam memang asam sekali, kalau asinnya asin. Oke, kemudian ada sama keluar asinnya. Keluar asinnya, asin, kemudian asam. Kemudian simpang.
Yang pertama ada manis, ya. Biasanya kita kalau ini sekali rasa manis dengan ujung lidah, ya. Kemudian asin sebelah kiri kanan, ya. Nah, kemudian ada asam, nah, berdekatan manis, ya. Yang terakhir pahit. Nah, coba kalau mau tanya, yang pernah minum obat, nah, biasanya dia ada perasaan nanti sudah dalam tuh. Di kita kan dia ada di sini. Nah, so itu orang minum obat biasanya kalau masih masuk paling dalam sekali, ya. Iya. Sekarang mau tanya, oke gimana nanti itu? Lidah, kira-kira kalau tidak jaga baik-baik apa penyakit? Sariawan, biasanya ketika kenapa itu kita mau sariawan? Jadi makan yang pedis. Dimakan apa itu yang pedis? Makan apa itu yang pedis coba? Nah, rica, baru apalagi di makanan yang sudah ada apa ikan? Biasanya ikan goreng, ya. Baru ayam goreng, sayur dikasih pedis, ya. Mie, lagi sambal, ya. Mie kasih banyak dari sambal. Yang ketiga kalau ada sariawan masih suka memakan atau tidak? Nah, sumpah hilang selera makan, ya kan? Sumpah hilang selera makan, kok? Karena sudah tidak enak. Yang enak tertaruh di meja, dimasuk di mulut sini terus enak. Karena apa? Dia tidak bisa menjaga lidah dengan baik. Ya? Akhirnya kan api sariawan, ya. Maka dari itu begitu lagi memakan dan minum tidak boleh yang panas cepat-cepat orang minum, ya. Oh ini itu tidak merah. Begitu lagi yang dingin. Jadi makan dengan minuman. Coba bapak makanan dengan minuman kalau orang tidak olah baik-baik dari mulut akan berpengaruh ke seluruh badan, ya. Satu badan itu berapa rasa. Yang terakhir indera pengecap atau kulit, ya. Nah, peraba, mohon maaf indera peraba, ya. Yaitu kulit, ya. Nah, mana ini kulit? Nah, kulit. Ya, kulit ini satu badan, ya. Satu badan, kalau dipotong ke satu badan kan kulit, toh. Tubuh manusia ini full, ya, kulit. Ya. Sekarang kalau mau tanya, fungsi kulit apa? Fungsi dari kulit apa? Tadi kan coba lihat video. Fungsi kulit apa? Atau indera peraba apa? Apa itu tadi dari video? Coba serius. Peraba permukaan yang halus. Iya, harus satu dengan baru yang dingin dan yang panas bisa kurang apa nih? Beda, ya. Nah, coba ada yang di sini yang dapat pegang benda panas, langsung bawa dia. Nah, berarti dia tangan atau kulit masih berfungsi dengan baik, ya. Nah, dingin, begitu juga dingin kalau malam-malam pegang sepatu ada yang dapat tahan sampai pejam. Ada yang sampai pejam bisa dapat tahan. Ya, jadi fungsi kulit dia itu sebagai alat apa? Peraba, ya. Meraba benda-benda yang halus, yang kasar, yang panas, yang dingin. Sekarang DP gangguan kulit apa? Indra peraba biasanya apa, ya? Tadi soalnya di video apa DP gangguan? Apa DP gangguan Naila? Hah? Biasanya tadi dia bilang apa di video? Tidak boleh apa? Tidak boleh cuci tangan. Tidak boleh cuci tangan lama-lama atau setiap hari itu pakai sabun terus, ya, karena lama-lama akan merusak jaringan kulit, ya.
Coba. Iya, timang saja coba lihat timang ke tangan cuci di rumah bagaimana kira-kira yang mau mesin cuci ya. Satu lagi. Iya, kamu cuma ragu-ragu. Coba. Iya. Coba kau cuci baju. Nah, itu mudah sekali perubahan kulit. Karena kulit itu tidak boleh lama-lama dengan sabun cuci ya. Itu kulit mau kupas. Jamur, baru apa lagi? Baru apa lagi selain itu dari contoh? Hah? Apa lagi? Ayo, apa lagi? Apa lagi? Yang bisa mengganggu kulit. Mau mandi, ya. Usahakan satu hari itu orang mandi, ya. Nah, coba ada bayangkan 1 minggu tidak mandi, nah, akan berhubungan dengan bau badan. Lama-lama semua muncul apa? Jangan bertemu. Semua muncul apa? Selain bau busuk, apa lagi? Ayo, apa lagi coba pikir. Jadi kalau tidak mau mandi, kalau model kalau soal di sini dia yang muncul langsung itu. Kata dari kulit dia. Mau muncul gatal-gatal di badan, ya? Baru dia semua ada gatal di kulit. Itu nama apa? Panu ya. Jadi kalau jangan mau mandi, ya, jangan mau mandi. Coba sama ketemu dulu. Dengan belakang kita tahu apa. Jadi panu itu adik-adik bisa jadi karena salah makan atau sering makan dulu, atau yang kedua jarang mandi. Ya, biasanya itu sudah ketemu. Dan aku betul-betul ke orang buat sama di belakang. Jadi jangan. Ya. Jadi orang harus apa jadi berbanyak mandi. Habis kotor-kotor dari luar, main bola, suar-suar, dari luar. Apa sabun Kalau boleh beli yang ada yang di belakang begini. Atau mana? Orang pakai mandi bos di belakang ini sikat di belakang supaya di belakang itu kabar percuma ya. Oke, nah sekarang Pak Guru mau kasih dia lagi satu video. Lalu kalau suruh berapa menit ini tunggu dulu 30 menit. Oke, Pak Guru akan perlihatkan satu video lagi, tapi sebelum itu mana yang kulit tadi. Coba disentuhin ya dia. Kira-kira bagaimana keras? Bagaimana? Halus pakai tangan. Berarti kulit itu mampu merasakan apa? Dingin, rasa panas, halus. Loh, ya toh? Nah, sekarang coba daun ini. Coba bulu tes. Mana tangan? Apa? Berarti biar ada kerasa yang di tangan terus jadi di sini kasar. Kasar ya. Kemudian ada pasir. Coba ada sentuh pasir. Sedikit saja. Nah, baru lagi bikin lagi. Mana kesalahan kamera? Kasar ya?
kan pagi. Coba bayangkan pasir ini ada di tempat tidur kita. Apakah? Wih, rapi. Coba bayangkan atau pernah perasa di tempat tidur kita banyak pasir. Kira-kira ada ini mau tidur atau tidak? Mau sakit dulu atau tidak? Mau bersih dulu atau tidak? Nah, sekarang pendengaran, Pak tes kalian gue pendengaran, ya. Mau pendengar atau tidak ini? Pendengar. Ya pendengar itu dia. Oke. Ya pendengar itu suara bola. Sebentar ya. Terus bau ya. Sekarang juga bau makan bawang. Baru kuning. Baru dengan ini, ya. Bau itu yang ini bilang. Sekarang tahu kalau mau apa dia? Saya tengok. Masya Allah. Oh tidak dapat bau, Masya Allah, berarti ada gangguan tes tentang kita minum. Ada berarti semuanya berfungsi ya. Pimpinan demi kosong berarti hidup berfungsi dengan baik. Dan coba kalau coklat itu suka ya. Coba rasa, mana mau rasa ini? Dan rasa begini. Yang ini garam. Rasa saja saja. Mana jadi dengan ini? Apakah ada rasa garam? Rasa punya ada. Meja mana banget? Warna asam ya? Ini seberapa? Oke sudah. Jadi jangan banyak, oke? Oke, jadi dari percobaan tadi ada bau atau hidung. Mau aplikasi itu pasti tidak. Nah, baru sini. Nah, jadi tadi kan coba rasa, coba bau, coba sentuh, baru apa lagi? Mendengar atau? Nah, kira-kira dari semua itu berfungsi dengan baik ada di perkembangan. Tidak terlalu. Nanti ya, kalau mau dapat isi air itu, kalau suka pergi ke dokter telinga, ya. Jangan sampai ya. Misalnya yang suka tahu apalagi adik-adiknya orang ya, yang suka kalau udah masuk air di telinga langsung keluarkan ya. Jangan suka ada bau kemarin langsung ditegang dengan kesegarannya. Atau ada kotoran segera dibersihkan pakai apa? Kalau ada kotoran di telinga dibersihkan dengan apa lagi? Dibersihkan dengan apa kalau ada kotoran di telinga? Boots apa? Dari telinga atau menurut nama apa? Paten. Ya, bersih telinga. Ya, jadi bagaimana dia? Dibersihkan seperti ini. Ya. Itu kalau separah jadi ada kotoran masih di telinga, coba ke dokter, coba perlu periksa dari telinga. Mana aja? Mau lihat itu orang telinga? Iya, aneh. Baru ada yang bersih.
Ayo sebelum kelar, kenapa? Waktu saya habis kamu tidur, sebelum sudah ada. Ya sebelumnya apa? Wah, ada bakal Itu lagi membersihkan telinga jangan sembarangan, ya. Iya, usahakan ukur-ukur jangan sampai sudah rusak telinga. Nah, jangan sampai merusak gendang telinga, ya. Nah, jangan sampai merusak bagian-bagian dari telinga, ya. Gendang telinga kalau ada sopar itu sudah mulai mendengar, ya. Ada yang jadi bermain pakai sudah gitu jangan, ya. Apalagi sudah kembali. Ya. Oke, kalau sudah kamu akan perhatikan lagi, perlihatkan ya satu video tentang gangguan-gangguan yang ada di rangka indera dan bagaimana orang mengatasinya. Oke? Coba berdiri dulu, biar tidak semangat. Berdiri dulu. Nanti sebentar terus istirahat. Coba dulu, tempo semangat. Harap bisa diri, tempo semangat. Sebentar aja istirahat, kalau mau istirahat ya. Kurang pakai dulu, ini semua kita sekarang sini ya. Sampai 10 juta. Tambah satu lagi. Sekarang adik-adik mau perhatikan Ayo baru sekali. Medan, lihat itu Medan ada ini. Sampai ujung saraf kembali. Selain karena adanya rasa, bisa karena adanya kelainan. Nah ini seorang kamari yang dalam dapat itu begitu. Di antaranya anosmia, influenza, libido, mimisan, patah hidung, dan rinitis. Kelima, penyebab terjadinya kanker pada telinga dapat dibagi menjadi 3, yaitu karena kanker pada proses pengambilan penyakit atau kemarin, kesujudan pembuluh, gangguan saraf atau kesujudan sensori, maupun keduanya disebut juga dengan gangguan cabur. Gangguan yang benar-benar menjadi telinga namanya infeksi telinga bagian luar mata presbitusis, rusaknya rasa pendengaran, kerusakan benda telinga, dan perebutan pengenalan telinga. 3. Penurunan oksigen bisa disebabkan karena manusia akan ada penurunan yang mana sangat tinggi, tidak
rutin setidaknya 2 kali sehari. Mengkonsumsi makanan bergizi dan kaya vitamin A, C, dan E, serta protein, selenium, dan asam dan K. Menghindari penggunaan gadget yang terlalu lama, menghindari paparan sinar ultraviolet, mematikan kebiasaan rokok, berhati-hati dalam menggunakan makeup, serta olahraga secara rutin. Cara mencegah terjadinya kanker yang menyebabkan telinga diantaranya jangan menggunakan earphone lebih dari 1 jam, jangan menggunakan musik yang terlalu keras, melindungi telinga ketika badan kita yang bising, salah satunya dengan memakai earphone, rutin membersihkan kotoran telinga, menghindari terpapar suara bising di atas 85 desibel, serta memeriksakan diri ke spesialis berhati-hati. Cara mencegah terjadinya mata penyakit pada hidung diantaranya menghindari polutan dan zat yang mengiritasi hidung, banyak minum air putih, mengurangi kebiasaan mobil, jaga udara ruangan dengan tepat, rajin membersihkan hidung dengan cara yang benar dan tepat. Cara mencegah terjadinya hama pada penyakit pada lidah diantaranya membersihkan lidah dengan membersih gosok lidah, banyak minum air putih, menggunakan air garam, menghindari menggunakan kebiasaan berlebihan, menghentikan konsumsi obat yang berkesan alkohol, mengonsumsi sayuran dan buah, menjaga kebersihan gigi dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari dengan benar. Cara mencegah terjadinya gangguan dan penyakit pada kulit, jaga kebersihan gigi, tidak berbagi penggunaan barang pribadi seperti handuk terutama dengan menderita penyakit kulit, mengoleskan rambut kulit secara rutin agar tidak kering, menghindari kebiasaan menggigit kulit, menghindari makan fisik dengan penderita penyakit kulit bergejala, serta mengurangi konsumsi yang kulit dan menghindari aktivitas di luar ruangan. Udah? Belum kembali. Ke kelompok masing-masing dan Pak Guru akan tanya jawab ya. Sekarang dari kelompoknya Naila. Tadi dijelaskan bahwa mata itu biasa rentan dengan gangguan apa? Orang ke mata, mana tadi mata orang? Iya. Biasanya rentan dengan gangguan apa? Terdapat gangguan apa di mata itu kalau orang manusia tidak menjaga mata dengan baik? Apa yang gangguan di mata itu? Namun, dan biasanya terkena apa itu terkena abu ya, terkena abu, cahaya matahari yang berlebihan, maka dari itu tadi kamu dengar disuruh pakai apa? Kacamata kalau ada aktivitas di siang hari ya, supaya kalau mata tidak cepat kena panas ya. Kemudian Miran, Pak Guru bertanya, cara merawat hidung bagaimana? Ya, supaya terapi hidung berfungsi dengan baik, bagaimana cara mengurangi apa tadi dia bilang? Kurangi apa? Mengurangi apa? Hidung berfungsi apa Miran? Untuk mesti apa? Menghirup berbagai jenis bau, bau harum atau enak ya, sedap. Macam sum-sum dia goreng atau minum sum-sum sementara dia goreng kemarin malam. Bau pembawa ya, bau kentut dan lain sebagainya. Nah, cara merawat hidung itu bagaimana tadi? Ada yang bisa di kelompok sini? Iya, supaya tidak kena penyakit. Ada yang menyimak tadi? Apa ya? Nah, membersihkan hidung bagaimana? Nah, ini bukan ya? Itu tadi dikatakan kurangi mengupil ya. Mengupil itu tadi kurangi mengupil, tapi
kurangi main mobil karena bisa membuat apa di hidung. Itu sakit. Hidung kurang jadi sakit ya, karena biasa ada DP mobil yang jauh sekali yang paksa sampai yang ini ya, kurang paksa mogale. Coba perhatikan dulu, biasanya kan kalau ada mobil yang ada hidung yang ujung sekali sini, kalau terpaksa memang terpaksa sampai keluar ya, itu bisa merusak kurang bagian-bagian hidung, darah, dan akhirnya meluka ya. Lalu kurangi permainan kalau pertama ini ya, bermain di lapangan, tempat nanti Kalau untuk pagi berkumpul. kau udah makan dari tadi sampai sore itu udah main ya. Udah. Ya. Nanti belum dia yang makan. Bisa. Yo, bisa lagi. Bisa itu biasanya itu penyakit yang memang cukup parah itu, jadi kita harus periksa ya. Harus makan betul-betul ya. Pokoknya banyak-banyak makan buah, vitamin. Nah, sekarang mari ke kelompok penyakit apa yang biasa menyerang telinga dan bagaimana bicara? Telinga apa? Hilangnya pendengaran ya. Karena apa? Karena dari kebiasaan apa itu sampai tak hilang dari pendengaran. Mendengar musik yang keras ya. Baru headset. Dan apa lagi? Memasukkan air ya. Atau ada hewan-hewan lain yang masuk di sini ya. Semut atau gitu ya. Jadi itu kalau ada yang berhubungan dengan telinga sakit, segera pergi ke dokter telinga. Dan di sini soal dokter telinga ada di borsos ada. So ada di sana di Baku ya, cuma memang ada apa ada pinjam praktek ya, tidak macam di kota. Kalau turun ke sana, semua pilih, rumahnya ini harus masuk sekali telinga ya. Masuk menangis dalam pikas sana terang di malam sudah dokter semua periksa. Jadi hati-hati adik-adik kalau ada di telinga, ada gangguan-gangguan seperti itu segera jangan bawa orang tua, jangan sembunyikan. Ya. Nah yang terakhir apa? Lidah. Lidah ada fungsi apa? Untuk merasa apa? Ada berapa macam rasa? Asam, manis, baru asin. Dan gangguan biasa yang terjadi di lidah, DBT sama baru, kenapa lagi? Yang panas. Berapa lagi? Baru sering apa tadi dia bilang? Merokok. Berapa lagi dia bilang tadi? Apa? Jadi itu baru lidah dibersihkan. Lidah kasih bersih dengan pembersih lidah. Ada pembersih lidah ya? Bukan sikat gigi, iya di sikat gigi juga ada. Yang di bagian belakang sikat gigi, orang busuk ini, ya. Nah sekarang sampai di sini penjelasan Pak Guru. Ada yang bertanya, mungkin ada yang suka bertanya, Pak Guru kenapa satu mata ini DPI begini? Apa itu? Sebelum Pak Guru membagikan tempat kerja, ada yang mengisi. Berikan tepuk tangan dulu untuk dari pertanyaan. Kalau itu sebenarnya kalau dekorasi sebenarnya tidak ada dekorasi rasa bagaimana ya, seperti manis, baik mentara. Dan ini Pak Guru berusaha supaya merokok itu bisa Pak Guru kasih ringan ya, supaya jangan sampai Pak Guru ke lidah atau Pak Guru ke organ-organ ini apa yang timbul ini bisa sakit ya. Jangan ya.
jangan mencoba-coba merokok ya. Kalau mencoba merokok 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 10 kali lama-lama akan terbiasa ya. Macam 42 itu ya. Nah, jadi jangan sampai. Oke, jadi sudah ya semua judul-judul dan kamari ya. Lain kali jangan dulu ya belum kuat ya. Nah sekarang coba orang menyanyi lagu 1 kali ya. Coba pegang ya. Satu yang berbawa bekar boleh makan sarik-sarik. Kalau bawa bekar tunggu sarik ya. 15 menit tidak lama ya. Menyanyi dulu 1 kali. Lagu 17 Agustus juga. Jadi setelah kita belajar tentang pemahaman materi, sekarang orang akan coba praktekkan ya. Tapi cuma 2 indera dulu ya. Nanti di pertemuan berikutnya orang akan praktekkan indera panca indera yang lain. Sekarang kita praktikkan itu mempraktikkan fungsi dari mata ya. Mengukur kepekaan alat indera atau penglihatan mata ya. Jadi mau ukur sejauh mana transfer mata ini bisa melihat. Oke? Kemudian yang kelompok ini menguji kepekaan telinga. Nanti sebentar waktu terbaru ya. Baru sebentar waktu terbaru. Nah, jadi yang telinga ini perhatikan dulu. Yang telinga ini sebentar 1 orang dari kalian ya akan menutup mata, 1 orang akan menggunakan gelas ini. Nanti waktu nah, coba tolong praktekkan sekarang. Telinga bagi mata. Balik di sini, balik. Sudah pada ini apa? Kemudian pilih di sana. Nah, coba nanti Pak Guru ke sahabat. Nah, coba bunyikan itu, bunyikan. Dari mana itu suara berasal? Oke, pindah lagi di sana. Tunggu dulu, jangan dulu. Nah. Nah. Oke, bunyikan Melan. Dari mana? Lagi ulang. Terakhir. Kasih bunyi. Oke. Sekarang bergantian. Tunggu dulu, sebentar di mata, baru sebentar telinga. Nah, si Melan Pali tutup mata. Nah, bunyikan. Jangan balik, tunggu dulu. Nah, situ aja, di situ sama lama. Biar saja rapi. Oke, pas. Pindah lagi 1 kali. Jangan. Ya, pindah.
Oke. Oke, berarti dapat. Iya, sudah. Silakan duduk bergantian dengan yang mata poli, yang mata. Rapik. Sekarang yang mata, Ian berdiri dari situ, The Sultan di sini. Jadi yang tunjuk itu huruf, apakah Sultan bisa baca atau tidak? Lagi. Di situ. Mana? Dari besar dulu, dari besar. Tunggu Pak Guru mereka. Terus. FP. Ini. FP. Iya, terus yang dia ada tunjuk mau bilang. O. P. C. Oke, jangan maju. Jadi itu ya batas penglihatan Sultan di sampai yang huruf kecil sudah tidak boleh, ya? Oke. Sekarang terapi, Bapak pegang itu. Coba. Jadi saya mulai bagian atas ya. Berarti oke. Terakhir. Itu ya. Jadi rata-rata sampai sini jauh perempuan. Baru laki-laki kalau gantian dengan Nitra. Pegang. Perempuan sekarang. Yang angka. Coba. Angka. Oke, cukup. Merah pol sekarang merah. Berarti boleh lihat penglihatan tuh. Terus sama lagi. Sebentar dipakai. Iya. Cepat dong. Oke, silakan duduk kembali. Jangan semua, Pak Guru, silakan duduk kembali. Oke, jadi tadi kan sudah perhatikan pendengar kerja masih kembali, ya. Yang laki-laki bisa melihat perempuan ya. Tapi yang kendalanya di huruf kecil ya. Jadi hati-hati Pak ya, lama-lama dia dari huruf kecil semuanya di huruf besar yang dalam tidak boleh mau seperti ya, berarti sudah barat mata ya. Dan semua tadi kamu saja di sini ya, sama banyak sini yang
Ya, jadi itu lama-lama kalau pakai mata suara yang besar ini kan sudah dapat lihat. Ya, jadi mulai kurangi tadi di mata tadi apa? Pakai kacamata kalau panas-panas tuh, biasanya pagi hari, kurangi HP, cuci-cuci mata, ada pasir, cuci dan sebagainya. Oke? Yang terakhir, karena pembelajaran kita sudah selesai, Pak mau kasih tugas ya di rumah. Adik-adik akan membuat beberapa kebiasaan di rumah ya yang bisa mempengaruhi fungsi dan bentuk organ ya. Organ indera ya. Jadi sebentar kita ke ini mau sebentar ini adik-adik mau bikin tabel selama 1 minggu ya. Aku mau selama 1 minggu dari mata aktivitas apa saja yang di rumah itu yang bisa mempengaruhi mata. Nah, yuk. Jadi adik-adik mau tulis kemarin selama 1 minggu. Begitu juga dengan telinga, karena taruh mata dengan telinga ini hari. Oke? Nah, jadi kalau sudah nanti sebentar adik-adik mau bikin tabel. Nah, baru mau bikin mulai besok. Iya, ada 1 siswa 1 orang, ada 1 siswa 1 tabel. Oke, jadi karena pembelajaran kita sudah selesai, ya, maka kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ya, dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, aku mau tes 1 orang ya. Coba cara menjaga kulit supaya bisa berfungsi dengan baik, siapa yang tahu? Pakai apa tadi? Nah, seperti tangan panjang dengan sunscreen ya. Sunscreen harus dipelihara supaya kulit tidak terkena matahari yang berlebihan ya. Bisa terpastikan ya. Nah, jadi kalau telinga menghindari apa? Nah, pokoknya kalau mau tidur, bersih tempat tidur, mau bermain di pohon, banyak jadi ini ada sarang semut atau apa? Oku ah. Oke, dan jangan lupa sebentar adik-adik akan membuat tugas di rumah. Ya, itu tadi bikin tadi. Ini bikin tabel, bikin selama 1 minggu, membuat kebiasaan yang dapat mempengaruhi organ mata dengan telinga. Contohnya, 1 hari dari mata kalian dari pagi-pagi itu berapa di rumah? Itu kan di sekolah kan, ada belajar. Kalau pulang sekolah ada apa? Kalau saya kemarin waktu ada mandau, kemudian menyerang lama-lama di rumah kamera penyebaran. Ya. Sebelum kita mau pulang, siapa yang boleh kasih kesimpulan? Ini kan bikin video. Jadi siapa yang boleh? Siapa yang boleh menjelaskan kembali tempat organ tadi? Kemudian penyakit dengan cara mencegah penyakit. Siapa yang boleh? Siapa yang boleh? Biar dua saja. Dua saja. Yang dari mata, telinga atau hidung, lidah. Menjelaskan kembali fungsi dari mata, hidung, lidah, kulit. Baru penyakit dengan cara mengatasi bagaimana? Silakan. Biar berdua. Ini semua selesai ini. Ya? Coba aja satu saja. Umpamanya dari mata itu fungsi apa? DP penyakit apa? Dia cara mengatasi bagaimana? Hah? Iya, silakan. Silakan. Dari fungsi
baru penyakit yang apa saja. Jadi kan baru bicara mengatasi bagaimana. Oke, lidah, Adi Sultan, saya coba di fungsi lidah apa? Fungsi lidah itu apa? Merasa ada rasa. Ada asin, asam, manis, wangi. Gangguan yang sering terjadi di lidah apa? Sariawan. Penyebabnya apa? Menyebabkan obesitas. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Makan Yang terakhir kan yang ini sudah dibuang ya. Oke, berikan tepuk tangan kepada adik ya. Jadi minggu depan pertemuan berikutnya masing-masing mau bikin iya. Pertemuan berikutnya masing-masing mau maju bagi pemacamian. Pemacamian di sini. Pilih salah satu. Oke? Karena pembelajaran kita sudah selesai, perlu mengingatkan supaya ya pembelajaran kita hari ini bisa kita terapkan di rumah. Terlebih itu cara mengatasi penyakit-penyakit pada panca indera. Ya, boleh? Ya. Tolong jaga tolong panca indera ini supaya berfungsi bisa bertahan sampai dalam beberapa tahun. 20 tahun. Sampai kalau boleh selama-lamanya. Kalau boleh selama orang masih hidup, belum mendapatkan buta, ya. Mendengar, lidah semuanya berfungsi, hidung semuanya berbau. Jadi dengan cara berpola aktivitas sehari-hari dengan apa? Dengan yang baik-baik ya, pola hidup sehat ya. Oke Naila, pola hidup sehat ya. Ya. Jadi supaya terang mata, supaya terang mata, telinga, hidung, kulit dengan lidah bisa berfungsi sampai orang umur kalau boleh sampai setua, kalau boleh sampai setua. Jangan sampai orang baru jangan sampai baru umur 20 tahun sebenarnya telinga. Penyakit kulit banyak, suara dulapo, panas, kulit. Karena jangan mandi, namanya jangan mandi. Ini ada tahu supaya sekali, supaya sekali apa itu nama yang baik kami ini kalau kita. Oke, kita terapkan pola hidup yang sehat untuk panca indera. Oke, nah sekian hari ini. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kalau mau usahakan di rumah terapkan itu pola hidup yang ini boleh cuma di mata itu ya. Di uang itu ada kuman ya. Kena di mata. Iya. Sebelum kita pembelajaran, sudah ada yang mau tanya? Nah, sekarang semua berdoa. Ayo berdoa.
Terima kasih.